Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Karakteristik Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Hamidah Ayu Azhara, yang kedua Zuliani Raudatul Jannah, yang ketiga Nabila Nurul Fadilah, yang keempat Ardana Sevia Anggraini, dan yang terakhir Umi Nadiro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif anak usia madrasah ibtidaiyah. Perkembangan kognitif anak usia madrasah ibtidaiyah merupakan perubahan kemampuan belajar, menalar, berpikir, dan berbahasa, atau proses berkesinambungan untuk membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi yang terus-menerus pada lingkungan, di mana struktur tersebut terbentuk oleh kecerdasan dan pengetahuan. Hubungan dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya, kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Secara sederhana, kemampuan kognitif anak dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan anak untuk melakukan penalaran atau pemecahan masalah. 2. Teori perkembangan kognitif. A. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget merupakan perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing tahap perkembangan dengan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Vygotsky mengemukakan 3 asumsi perkembangan kognitif anak. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental, yaitu serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membentuk dan mentransformasi aktivitas mental. Ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Anak akan bertemu dengan konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli membantunya. Kedua teori Piaget dan Vygotsky adalah sama-sama teori konstruktivis yang menekankan bahwa anak secara aktif mengkonstruksi atau menyusun pengetahuan dan pemahaman, bukan penerima pasif. Bedanya, teori Piaget adalah konstruktivis kognitif, sedangkan teori Vygotsky adalah konstruktivis sosial. C. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik, yaitu di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek yang nyata atau pengalamannya. Ini berarti anak usia MI sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali banyaknya cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Kematangan. 2. Pengalaman fisik. 3. Pengalaman logika matematika. 4. Pengalaman sosial. 5. Keseimbangan. Dan 6. Adaptasi. Baik teman-teman, saya Umi Nadiroh. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, kecenderungan belajar siswa MISD. Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dilihat, dapat didengar, dapat dibau, dan dapat diraba dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, yaitu integratif. Pada tahap usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga, yakni hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar,
cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengharapkan masukan dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.